Ya, salam alehem bisem hamasea. Materi kita pada saat ini yaitu dengan topik Proto Evangelium Besorat Harisona, Injil yang pertama. Di sepanjang Alkitab kita dituliskan yaitu mulai dari yang paling awal yaitu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semuanya merupakan Injil salib, Besorat Hatselaf, atau kabar baik tentang salib, atau kabar baik tentang pengampunan dosa melalui salib Kristus. Adam dan istrinya adalah manusia pertama yang mendengar Injil, kabar baik tentang keselamatan. Inilah yang merupakan proto-evangelium Injil yang pertama, Besorat Harisona dari Allah kita. Yang dimaklumatkan kali pertama di Taman Eden, yaitu ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dan itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya, atau akef. Anda dapat membayangkan dahsyatnya firman di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini yang diucapkan oleh Allah segera setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Adam tahu dia telah melanggar hukum Allah, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan konsekuensi daripada pelanggaran itu adalah bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Beyom akal kami menu mot tamut. Yaitu kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 17. Dan kita bandingkan dengan upah dosa adalah maut. Kisekar haheta hu hamot. Roma 6 ayat 23. Namun Allah tidak menginginkan kematian itu pada hari kejatuhan Adam. Sehingga ada paradoks di dalam isi firman yang dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini. Dikala Adam menghadapi konsekuensi kematian akibat pelanggarannya, Allah justru bicara mengenai adanya keturunan perempuan, yang artinya ada harapan kehidupan bagi Adam. Dari kedahsyatan makna firman ini,
Kemudian Adam meresponnya dengan tindakan iman. Dengan menamakan istrinya itu dengan nama Hawa. Di mana dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai kafah. Dasar filosofis pemberian nama itu karena dia adalah ibu dari semua yang hidup. Dalam bahasa Ibrani, Kai, Kejadian 3 ayat 20. Bentuk penulisan kafah terkoneksi dengan kaya, yang artinya makhluk hidup atau yang bernyawa. Kata Ibrani Kai atau Kain mengomunikasikan gagasan hidup di dalam bahasa Ibrani. Oleh karena itu janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 ini direspons Adam dengan iman, yaitu memanggil istrinya dengan nama Kafah, karena dari perempuan akan lahir seluruh umat manusia, atau Kol Kai, yang akan memenuhi bumi. Lebih lanjut, Allah menunjukkan pemberesan dosa melalui metode mati dibayar mati, yang dilambangkan dengan kematian binatang tak berdosa yang pertama di Taman Eden itu, dan kulitnya diambil untuk menutup kemaluan Adam yang telah berdosa, sebagai tipologi kematian daripada Kristus. Sang penebus sebagai penggenapannya, keanehan itu dibaca oleh Bapak Gereja Irenaeus, yaitu kira-kira tahun 130 sampai 202 Masehi, dengan menyebut Kejadian 3 ayat 15. Ini sebagai proto-evangelion, atau dalam istilah Latin proto-evangelium, yang artinya Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama. Pernyataan Allah tentang rencana keselamatan, yaitu Allah yang inkarnasi ke bumi untuk misi keselamatan manusia dari hukuman dosa. Kematian kekal, istilah Ibraninya adalah Besorat Harisona. Di mana dalam buku Rita Wahyu Wulandari, eksegesis pesat kitab Kejadian, kitab genealogi, sabda proto-evangelium dibaca oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Justinus Martir, yaitu tahun 100 sampai 165 Masehi. Irenaeus yang sudah disebutkan tadi di atas, tahun 1130 sampai 202 Masehi. Kiprianus, tahun 200 sampai 258 Masehi. Dan
lain-lain. Sebagai pernyataan Allah yang mula pertama akan rencana keselamatan dari Allah yang berinisiatif datang ke bumi sebagai manusia, yaitu inkarnasi atau menjadi daging. Sebagai keturunan perempuan yang dimaksud untuk melunasi utang dosa yang konsekuensinya adalah mati atau maut. Dan maut ini bukan kematian biasa, melainkan kematian yang kekal, terhukum selama-lamanya, terhilang, terpisah dari Allah. Kita bisa dilihat dalam Santo Irenaeus. Ada catatan penting di sini, yaitu nomina atau adjektiva. Inkarnasi adalah kata serapan dari bahasa Latin, incarne. Ini adalah istilah teologis yang originnya dari gereja ritus Latin. Dan kata ini tidak terdapat di dalam Alkitab bahasa asli Yunani. Tetapi ada padanan kata Yunani untuk bahasa Latin, incar, yaitu kata Yunani ensarge. 1 Timotius 3 ayat 16. Istilah ini terdapat pada beberapa pernyataan penting dalam Perjanjian Baru tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Kata inkarnasi ini menjadi begitu penting di dalam bahasan teologi Kristiani, di dalam pemahaman kepada jemaat. Turunnya Allah yang maha suci ke dalam dunia menjadi seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Bahwa Allah yang kudus berkenan merendahkan dirinya menjadi daging atau inkarnasi. Lahir dalam keadaan bayi, tumbuh normal seperti manusia lainnya, dewasa dan mengalami kematian di dalam misi penyelamatan bagi umat manusia dari dosa. Kematian Allah yang inkarnasi ini tidak selamanya, sebab ia bangkit dan ia kembali naik ke surga. Kata inkarnasi adalah serapan dari kata Latin. Istilah originnya dari gereja ritus Latin atau dari Katolik Roma yang dasarnya dari Alkitab. Namun demikian, kekristenan tidak mengajarkan adanya konsep reinkarnasi. Ya, namun istilah gereja Latin ini berkembang dan digunakan dalam agama atau kepercayaan-kepercayaan lain di dalam konsep yang lain pula. Menjadi reinkarnasi yang terjadi berkali-kali pada jiwa seseorang. Suatu kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali di dalam bentuk kehidupan lain,
Ini reinkarnasi. Ini diyakini di dalam agama-agama Buddha dan agama Hindu. Yang mungkin mereka punya istilah sendiri. Ya barangkali di dalam bahasa Pali atau dalam bahasa Sanskerta, yaitu suatu istilah yang mirip dengan istilah Latin, reinkarnasi. Mungkin juga istilah titis atau tumitis lebih tepat, tetapi secara umum istilah Latin reinkarnasi dipakai hingga sekarang ini. Mereka menyerap kata serapan Latin reinkarnasi di dalam teologi mereka. Bahkan kamus sekuler sering memberikan contoh pemahaman reinkarnasi dengan contoh-contoh pada tokoh-tokoh Buddha dan Hindu. Kekristenan hanya mengenal satu kali peristiwa inkarnasi dan hanya terjadi pada satu oknum saja, yaitu Yesus Kristus. Peristiwa inkarnasi ini sekali terjadi pada kelahiran Yesus Kristus melalui rahim perawan Maria. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15, Proto-Evangelium Injil yang pertama. Besorat Harisona adalah ayat pertama di dalam kitab suci yang menjadi pengharapan pada kehadiran Sang Mesias. Hatikvah Lamahsyah. Itulah tadi uraian singkat mengenai Proto-Evangelion. Besorat Harisona, Injil yang pertama. Kemudian ada penekanan pada akhir daripada materi ini ialah bahwa kekristenan hanya mengenal inkarnasi, yaitu bahwa Allah nusul berinkarnasi menjadi daging, yaitu lewat perawan Bunda Maria dan melahirkan Yesus sebagai manusia. Tetapi di Buddha dan Hindu itu dikenal reinkarnasi. Jadi kekristenan tidak mengenal istilah reinkarnasi. Dan mungkin satu kali akan saya bawakan ini masalah materi reinkarnasi. Barangkali itu saja penjelasan secara singkat bahwa Injil yang pertama sebetulnya dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Proto-Evangelium Besorat Harisona. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga memberi pencerahan, memberi pengetahuan yang belum mengetahui ya sebetulnya Injil itu sejak kapan dimulai. Dan akhirnya saya menyampaikan Salam Elohim Bisem Hamasya. Terima kasih.